Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyud MN Chess. Suyud MN Chess mengucapkan marhaban ya Ramadan minal aidin wal faidin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Italia yang terkenal dengan pembelaan dua kuda ya, lanjutan yang kemarin yang diawali dari E4 dibalas E5, terus kuda ke F3, kuda ke C6 ya. Jadi langsung gajah C4 dibalasnya dengan hitam kuda di F6 ya. Langsung kuda ke G5, barulah dicegah dengan D5, E kali D5 ya, yang kemarin kita bahaskan kuda di A5 ya. Kalau kuda A5 langsung gajah B5, tapi ini pembahasan baru lagi ya, antara B5 sama kuda ke D4. Nah, mari kita periksa B5 dan kuda D4 ya. Oke, jadi saya kembalikan dari awal B5 dulu. B5 ini langkahnya putih ini yang terbaik gajah di F1 ya. Jadi kalau gajah B3, gajah sama E2 ini termasuk suatu pembelajaran hitam ya. Jadi lebih bagus hitam daripada putih kalau gajah B3 ya. Jadi kalau gajah B3 tentunya langsung dibalas sama hitam kuda ke D4 ya. Kuda D4 ini ada tanda panah merah ini rokade, tanda panah biru kuda C3 ya. Jadi kita periksa gajah B3 ini kurang bagus ya. Jadi yang terbaik gajah F1. Kalau rokade tentunya langsung ya, sebagai pemain hitam tentunya langsung gajah di C5 yang terbaik ya, gajah C5. Kalau dia menjalankan kuda ke C3 ya, kuda ke C3 barulah gajah ke G4 ya. Jadi gajah G4 ini tentu kalau kuda di F3 ya E4 ya, jadi langsung unggul perwira 1 nggak mungkin ya. Jadi kalau menteri E1 ya tentunya hitam langsung melaksanakan rokade, jadi memancing mengorbankan pion yang ada di E5 ya. Jadi kalau putih mau menerima ya langsung blunder ya, langsung kalah ya. Karena menteri kali E5 ini ada benteng di E8 ya. Jadi benteng E8 kalau menteri F4 tentunya kena B4 ya. Jadi kalau kudanya lari kemana ya tentu kuda ke E2 dapat menteri ya. Jadi kalah satu perwira tentunya nggak mungkin ya. Jadi saya kembalikan posisi dari menteri E8 ya. Tapi kalau menteri di larinya di G3 ya ini langsung aja kita sambung dengan H6 dulu. Jadi H6 ini langkahnya tentu ada kuda H3 dan kuda F3. Kalau kuda F3 ya sama kuda H3. Maksud kami kuda H3 langsung B4. Jadi akan mendapatkan kuda ke E2. Kalau kudanya lari ya otomatis, kalau tidak lari ya menang perwira 1 ya, paham ya. Jadi kalau kuda di F3 tentunya hitam akan menyembelih menteri ya dengan langkah kuda di F5 ya. Jadi kalau kuda F5 ini tentu hanya cukup menteri di F4 ya, langsung gajah di D6, jadi menterinya kesembelih ya. Jadi menteri tidak ada tempat diantaranya, pasti kena ya menterinya. Oke, paham ya. Jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari kuda D4 ya. Kuda D4 rokade sudah. Nah, sekarang kalau kita bahaskan kuda ke C3 ya. Jadi kalau kuda C3 tentunya hitam yang terbaik langkahnya H6 dulu ya, H6. Itu ada pilihan yang banyak ya, antara kuda H3 dan kuda F3 sama kuda di E4 ya. Jadi kalau kuda H3 ya langsung gajah ke G4 ya. Langsung ditekan terus ya, tentunya
menterinya kena. Kalau ditutup pakai kuda nggak mungkin, pasti tutup pakai pion F3, baru gajah kali H3, G kali H3, dan disambung dengan kuda di H5. Tentunya sangat unggul sekali ya hitam ya, jadi pionnya putih sementara pecah-pecah dan akan disusul dengan Menteri H4. Oke ya, paham ya. Jadi kalau kuda larinya di H3 tentu langsung kurang bagus ya, kalah ya. Kalau kuda E4 juga kurang bagus juga karena ada A5 ya, langsung digempur A5, rencana mau menangkap gajah. Tapi kalau dia langkahnya A3 ya dimakan dulu, kuda kali E4, kuda kali E4, kuda kali B3, C kali B3, dan disusul menteri kali D5. Jadi pionnya putih ini kurang bagus, antara B3 lemah dan petak D3-nya lemah, dan hitam memelihara sepasang gajah ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau paham ini saya kembalikan dari H6 tadi ya. H6 tadi pas posisi gini, H6 tadi ya. H6, kuda di E4 dulu kita bahaskan. Kalau kuda E4 langsung A5. Kalau A4 ya langsung kuda kali E4 juga ya. Kuda kali E4, kuda kali E4, kuda kali B3, C kali B3, menteri ke D5 ya. Jadi kalau D3 ya langsung B4 ya. Jadi kalau rokade ya gajah di A6 ya. Jadi sangat bagus sekali untuk hitam ya. Jadi pembelajarannya untuk hitam. Kalau terjadi gajah B3, cara mengukumnya seperti begitu. Oke ya. Oke, kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari H6 dulu. Kembalikan posisi di H6 ya. Jadi kuda E4 cara ngukumnya langsung seperti itu. Jadi A5 ya. Jadi kalau kuda H3 gajah G4. Tapi suatu misal kalau kuda di F3 ya tentunya tetap aja ya gajah G4 ya. Kalau gajah G4 dibalasnya dengan D3 ya. Jadi langsung A5 ya. A5 ada dua pilihan ya. Jadi kalau A4 dulu kita bahaskan A4 ya langsung gajah kali F3 ya. Jadi kalau gajah kali F3, G kali F3, barulah B4 ya. Jadi cara ngukumnya seperti itu. Kalau dia terjadi kuda ke E4 ya, jadi kuda yang F6 ini makan ke D5 ya. Setelah kuda makan D5 ini mungkin dia benteng G1 ya. Benteng G1 tentunya hitam langsung melancarkan menteri ke D7 ya, mungkin mau ancang-ancang rokade panjang ya. Kalau setelah gajah di E3 barulah kuda kali B3 ya. Kuda B3 tentu dimakan pakai C kali B3, langsung kita serang dengan F5. Jadi cara penyerangannya hitam seperti begitu ya. Jadi kalau kuda D2 tidak mungkin, ada F4. Kalau kuda di G3 digarpu dengan F4, tentunya kuda ke C5 larinya. Barulah gajah kali C5, gajah kali C5, kuda di F4 ya. Jadi langsung unggul ya. Sebagai pemain hitam langsung menang ya. Jadi kalau pas posisi di H6 kudanya lari ke F3 ya. Jadi di H6 begini kudanya lari ke F3, langsung disambung dengan gajah G4 ya. Kalau D3 barulah A5. Jadi kalau A4 sudah kita bahaskan, sekarang A3 ya. Jadi kalau A3 langsung aja A4, tekan terus. Setelah gajah lari di A2, baru tekan terus sama B4. Caranya menekan seperti itu, B4. Tentunya A kali B4, gajah kali B4, gajah di D2 ya. Setelah gajah D2 ini apa langkahnya sebagai pemain hitam ya? Kalau gajah D2 tentunya langsung rokade boleh ya, rokade dulu ya. Rokade tentunya pilihannya sangat banyak ya, di antaranya
putih antara kuda di E4 sama rokade ya. Jadi kalau kita bahaskan dulu kalau kuda di E4 tentunya ya kuda kali E4 ya, kuda kali E4 ya. Jadi kalau dia makan pion, makan kuda yang ada di E4 ya tentunya gajah ke D2 dulu. Jadi dipaksa dia tidak bisa rokade ya. Jadi kalau menteri kali D2 nggak mungkin, gajah kali F3. Oke ya, jadi kalau D kali E4 nggak mungkin, ya mungkin gajahnya kali B4 ya. Boleh kalau gajah kali B4, tentunya hitam langkahnya cukup cantik juga dengan langkah kuda ke G5 ya. Jadi mengeroyok peta F3 itu ya. Jadi kalau dilaksanakan gajah kali F8, ya tentunya kuda kali F3 cek ya. Kuda G5 kali F3, G kali F3, gajah kali F3, nah, tentu menteri D2, nah, gajah kali H1 ya. Jadi langsung unggul, jadi gajahnya lari kena kuda di F3 ya. Jadi kalau rokade ya kena gajah F3 dulu ya. Kalau rokade ya gajah F3 dulu ya dan unggul ya. Tentunya langsung menang ya sebagai pemain hitam. Oke ya. Kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari kuda di H6 tadi ya. D3 tadi oke ya. Jadi saya kembalikan posisi di sini. Antara B4 makan gajah D2 rokade, kuda E4 sudah kita bahaskan ya. Jadi yang belum rokade ya. Jadi kalau rokade bagaimana? Jadi rokade ya tentunya gajah kali F3, G kali F3. Terus langkahnya ini apa nih? A3 yang paling bagus ya. A3. Tentu kalau B kali A3 ada trik cara penyerangan menteri ke D7 ya. Jadi menteri D7 tentunya mau masuk di menteri H3 ya. Jadi kalau A kali B4 ya nggak mungkin karena menteri H3 yang nggak bisa ditolong ya. Jadi kuda kali F3 tentunya nggak bisa dicegah dan akan mendapatkan menteri ya. Tentunya cekmat, bisa cekmat kalau tidak dimakan ya. Oke ya, paham ya. Jadi nggak mungkin. Kalau raja ke G2 tentunya benteng kali A3 ya. Jadi benteng kali A3 biar kudanya lari ya. Jadi kalau kuda lari di E4 ya tentunya dimakan aja sama kuda yang ada di F6 ya. Kuda E4, gajah kali D2 dulu ya. Atau kalau menteri kali D2 atau kuda kali D2 enggak apa-apa ya. Jadi kalau menteri kali D2 ya tentunya kuda kali E4 ya. Jadi kalau kuda kali D2 ya tentunya benteng F ke A8 ya. Jadi kena terus ya yang ada di A2 ini ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau saya kembalikan posisi dari sini, kalau dia memakan dengan menteri ya tentunya kuda kali E4. Kalau dimakan dengan pion D tentunya kuda kali F3. Jadi menterinya masuk di G4 dan tentu langsung menang ya. Oke ya, paham ya. Kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi ke langkah teknya. Oke, jadi saya kembalikan ke langkah tek ya. B5. Kalau gajah B3 kita sudah bahas. Sekarang yang kita bahas gajah E2 dan gajah kali B5 ya. Jadi tujuannya korban B5 ini pasti hitam mengincar sesuatu ya. Jadi kalau suatu misal ini gajah E2 tentunya tetap aja kuda D4. Setelah C3 mungkin dipaksa kuda untuk mengambil keputusan ya. Kuda D4 ya tentu kuda kali E2, menteri kali E2, barulah menteri kali D5 ya. Jadi kalau kuda F3 tadi sudah kita bahaskan, kalau rokade ya tentunya gajah ke B7 ya. Kalau gajah B7, kalau suatu misal ini menteri F3 ya langsung jalankan E4 ya. E4, menteri di G3, serang terus gajah ke D6, menteri di H4, barulah rokade ya. Jadi
Langkahnya kalau D3 ya tinggal dimakan aja. Tapi kalau kuda di A3 maunya mau berkembang ya langsung H6 ya. H6 tentunya kuda F3 nggak berani. Kalau kuda di H3 ya tentunya langsung E3. Jadi langsung telak ya. Menteri kali G2 rencananya kalau F3 ya E kali D2 dan bisa meneruskan sendiri. Oke ya. Paham ya, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari cara pencegahannya kuda F3 ya. Jadi pas posisi gini, kalau kuda Menteri F3 sudah, sekarang kuda di F3 ya. Kuda F3 bagaimana? Kalau kuda F3 langsung aja E4 ya, E4. Tentunya kalau dia benteng E1 ya langsung rokade panjang ya. Jadi E-nya ini langsung mengancam kuda yang ada di F3 ya. Jadi kalau kuda ke D4 ya cukup dengan B4 aja ya. B4 ya tujuannya mau dimakan pion B5-nya ya dimajukan sekalian ya. Jadi kalau menteri ke B5 mau mengajak peraduan ya jangan mau kan unggul hitam ya. Ditutupnya dengan gajah di C5 ya. Jadi cukup bagus sekali kalau ini setelah ini dengan ancaman gajah kali D4 ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi di gajah kali B5. Oke. Saya kembalikan ke langkah tek ya. Jadi gajah kali B5, gajah kali D3 yang belum kita bahas ya. Jadi tentunya ada 4 variasi, gajah B3, gajah E2, gajah B5. Tadi yang terbaik untuk putih ini saya akan menunjukkan nanti gajah di F1 ya. Oke. Jadi kalau gajah D3 ya ini masih tetap blunder ya putih ya. Kurang bagus untuk putih ya. Jadi langsung dihukum dengan hitam, pembelajaran hitam menteri kali D5 ya, menteri kali D5. Kalau dia kuda C3 nggak mungkin menteri kali G2 ya. Tentunya rokade, barulah B4. Setelah B4 ini langkahnya putih apa ini? Langkahnya putih mungkin benteng E1 ya, benteng E1 ya langsung gajah ke G4 ya. Ditutupnya pakai gajah E2 ya langsung gajah kali E2. Setelah menteri kali E2 langsung kuda di D4 ya. Jadi kuda D4 ini memancing menteri kali E5 ya. Jadi kalau suatu misal ini menteri kali E5 dilaksanakan ya tentunya langsung kalah ya, dipancing sama hitam ya. Tentu menteri kali E5, benteng kali E5, gajah E7. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kuda di D4 ini mengancam pion C2 yang tidak bisa dicegah ya. Jadi kuda kali C2 yang tidak bisa dicegah dan dipastikan menang ya. Dijaga kuda A3, ada pion B4 ya. Jadi pancingannya hitam cukup manis sekali dan langsung menang ya. Oke ya. Paham ya. Jadi kalau pas posisi begini dia tidak menerima menteri E5 mungkin menteri D3 ya tentunya langkahnya gajah D6 atau gajah E7. Gajah E7 juga bagus. Kalau dia melaksanakan C3 ya kuda di C6 ya. Jadi hitam tidak merasa kesulitan sama sekali ya. Oke ya. Paham ya kalau gajah D3 cara membahasnya seperti begitu ya. Cara menyusun buahnya seperti begitu. Oke, maksud kami. Oke. Saya kembalikan posisi dari gajah B5 ya. B5 tentunya apa ini? Kalau gajah D3 sudah, gajah E2 sudah, kalau gajah B5 ya. Jadi kalau gajah B5 juga blunder untuk putih ya. Tentunya langsung menteri D5 ya. Langsung menteri D5 ya. Kalau suatu misal ini kuda ke C3 ya. Jadi kuda C3 langsung dihukum sama hitam. Menteri kali G2. Jadi setelah benteng di F1 barulah gajah di G4 ya. Jadi tidak memakan kuda G5 kan kuda C6-nya masih diancam sama gajah B5 ya. Gajah ke G4 aja. Setelah gajah di E2 atau gajah kali C6 ya, menteri kali C6 ya. Setelah F3 baru gajah di D7 ya. Ini cukup bagus untuk
hitam ya, pion sama-sama 6, putih tidak bisa rokade pendek, tentu kalau rokade panjang sangat lambat ya, sedangkan hitam penyusunannya buahnya sangat lancar sekali ya. Oke ya, paham ya. Oke, jadi saya kembalikan ke langkah teks. Tadi pembelajaran untuk hitam, sekarang pembelajaran untuk putih. Oke, saya kembalikan ke langkah teksnya. Kembalikan posisi dari awal. Jadi yang terbaik untuk putih ini, pembelajaran putih gajah di F1 ya. Mengapa demikian? Ya, kita kontrol sekarang ya. Kalau gajah F1 ini tentunya hitam antara kuda D4 dan menteri kali D5 ya. Jadi kalau menteri kali D5 ya langsung unggul putih dengan langkah kuda ke C3 ya. Jadi kuda C3 langsung mengancam menteri D5 dan gajah F1 ini tujuannya menjaga pion G2. Jadi menterinya tadi tidak bisa makan ke G2 karena gajahnya F1. Tapi kalau gajah E2 langsung menteri kali G2 ya. Jadi tahu ya adik-adik junior perbedaannya ya. Tentunya kalau langkahnya ini menteri D6 ya langsung gajah kali B5 ya. Setelah gajah B5 ini mungkin hitam gajah E7 langsung menteri di F3 ya. Jadi diserang pakai uh, menteri F3 dan gajah B5. Kuda C6-nya ya. Kalau gajah D7 ya kuda C ke E4 ya. Jadi langsung menekan terus ya. Kalau kuda kali E4 riskan, ada menteri kali F7 ya. Tentunya kalau menteri B4 ya blunder karena kuda kali gajah kali C6 dulu, gajah kali C6, kuda di kali F6 dan mendapatkan gajah 1 ya, tentunya langsung kalah ya, menteri kali C6 dan disusul ngancam benteng di A8 ya. Paham ya? Jadi kalau menteri kali D5 ini pembahasannya sampai di situ ya. Jadi saya kembalikan posisi dari awal. Jadi pas posisi begini. Tentunya menteri kali D5 langsung kuda C3 ya, paham ya? Dengan tujuan gajah F1 ya, adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur atau pemula. Tentunya langkahnya kuda ke D4 ya, menteri kali D5 sudah kita bahaskan. Sekarang kalau kuda D4 tentu langsung C3 ya, C3 yang kita jalankan untuk putih. Hitam melancarkan kuda kali D5 ya, ini harus betul-betul persiapannya harus matang ya kalau pegang putih karena serangannya hitam ini sangat dahsyat sekali ya. Jadi tentunya kalau tidak ada persiapan ya apalagi tidak menghafal opening ya bisa langsung kalah cepat ya. Tentunya putih langkahnya yang terbaik kuda di E4 langsung diserang terus sama hitam menteri di H4 ya. Jadi menteri H4 langsung menyerang kuda di E4 ya, tentunya sering jual beli pukulan ya, diancam kuda juga ngancam kuda ya. Tentu saya tunjukkan dengan adik-adik yang baru belajar, langkah anunya cukup bagus untuk putih ya, kuda ke G3. Serang lagi pakai gajah ke G4 ya, pilihannya kuda E6 nggak mungkin karena gajah kali B5 ya, kuda ke gajah ke G4 ya, gajah G4 ditutup pakai gajah kurang bagus. Tentunya kita sabar aja sama disabarin sama putih ya, langkahnya F3 jadi tetap diantisipasi dengan putih F3. F3 diberontong lagi sama hitam E4 ya. E4 ini malah disuruh milih ya, disuruh milih uh, gajah atau kuda ya. Jadi tentunya yang terbaik itu milihnya kuda. Jadi kalau milih gajah ya langsung kalah ya karena ada variasi gajah D6. Kalau C kali D4 ya gajah kali G3, H kali G3, menteri kali G3, raja E2, kuda di F4. Jadi cara penyerangannya hitam itu yang diharapkan seperti begini ya. Jadi checkmate ya, paham ya. Jadi nggak mungkin sebagai pemain putih melakukan itu ya. Jadi harus siap. Jadi harus makanya ini C kali D4 yang terbagus, ya, yang terbaik ya tentunya hitam langsung menyerang lagi dengan gajah D6. Barulah gajah putih yang ada di F1 ini memakan pion B5 bunyi cek ya. Kita bahaskan raja di F8 atau raja di D8 ya. Jadi kalau
Raja F8, nah, tentunya langsung rokade aja ya, rokade. E kali F3, benteng kali F3 ya. Jadi kalau gajah kali G4, gajah kali F3 maksud kami, ya menteri kali F3 ya. Jadi kalau menteri ke kali D4, ya cukup dengan raja di H1 ya. Jadi apa langkahnya hitam ya setelah ini ya. Jadi tetap eh, pegang menang perwira 1 ya, dikorbankan tadi ya. Putih ya, jadi harus dipertahankan. Kalau benteng B8 ya langsung kuda ke C3. Cara menangkisnya seperti gitu. Jadi sambil keluar sedikit-sedikit ya. Dengan ancaman kuda beradu di D5 ya. Jadi kalau kuda kali C3 ya D kali C3 ya. Tentunya kalau menteri di E5 ya, menteri E5 sama menteri C5 ya. Menteri E5 ya langsung gajah di C4, diancamkan mat ya. Jadi mengancam peta F7 cekmat ya. Jadi kalau dia menteri E1 dulu ya langsung tutup ya pakai kuda F1 ya. Langsung diancam mat ya, menteri F7. Kalau F6 ya kita adakan kombinasi kan dengan buang gajah H6 ya. Langsung berkembang semua buahnya ya, gajah H6 ya. Kalau dia menteri kali A1 ya pastilah cekmat di menteri kali F6 ya. Menteri kali F6 raja E8, menteri E6 ya. Jadi raja D8 percuma, ada gajah G5 dan tentunya bisa meneruskan sendiri. Kalau gajah E7 ya gajah G5 ya. Dan dipastikan langsung kalah ya. Oke ya, jadi kalau Raja F8 cara pembahasannya seperti begitu. Jadi pas pada saat posisi dicek di B5 begini ya. Jadi dicek B5 kalau Raja F8 pembahasannya seperti gitu. Kalau gajah D7 ya nggak mungkin, berarti tidak menyerang ya. Jadi kalau Raja D8 bagaimana? Kalau Raja D8 tetap adakan rokade. E kali F3, benteng kali F3 ya, tetap gajah kali F3, menteri kali F3 ya. Jadi kalau menteri kali D4, ya tentunya raja di H1 aja ya, raja H1. Kalau suatu misal benteng B8 ya tetap kuda ke C3 ya. Jadi kalau kuda kali C3, D kali C3, mungkin menterinya kemana, ke C5 atau bagaimana, menteri E5. Kalau posisi gini menteri E5 ya tentunya langkahnya gajah di C6 dulu, nggak apa-apa ya. Gajah C6 ya apa, kalau dicek ya kudanya nutup di F1 kan dengan ancaman gajah yang di G5 ya. Jadi tetap bisa mengantisipasi sebagai pemain putih ya. Oke ya, paham ya. Kalau menteri E7 ya gajah E3 ya. Jadi berkembang pelan-pelan akhirnya ya terjadi menang perwira 1 dan dipastikan menang ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari awal tadi ya. Jadi pas posisi begini, Raja F8 tadi kalau suatu misal rokade makan benteng gajah kali F3, menteri kali F3 yang balik seperti tadi ya. Menteri kali D4, raja ke H1, benteng B8, kuda C3, kuda kali C3, D kali C3, menteri E5 tadi sudah. Sekarang kalau menteri C5 bagaimana? Kalau menteri C5 ya mungkin cukup dengan A4 aja nggak apa-apa kan. A4 ya, udah aman kan. Ah, kalau suatu misal A6 ya mungkin gajah E3 ya. Jadi jalankan dulu dan berkembang dengan baik ya hitam ya. Jadi saya ajarkan cara pengantisipasian kayak begitu ya. Oke ya. Jadi langkahnya B5 disambung kuda D4 itu seperti begitu ya. Jadi pembahasannya saya ulangi dari awal tadi karena durasinya nanti biar tidak panjang-panjang dan cara menghafalnya adik-adik junior yang baru belajar bisa menghafal dengan gampang ya. Oke ya. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu. Salam Gen Unasumus. Kita satu keluarga ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya. Oke. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.